Aduh. Aku main-main je lah. Tidak kawan kamu ni. Sedut oksigen. A few moments later. Congrats untuk Jani Masih Edit dan Lydia Syahrini yang jadi komentator tercepat kali ini. Dan untuk top komennya, kita bakal bacakan nanti. Sebab sekarang kita ada di segmen baru, yaitu Bakso. Bahas komentar Sobat Nasart. Oh my god. Wow. Jadi segmen Bakso bisa lahir karena subscriber tuh emang pada pinter-pinter dan banyak yang penasaran. Jadi kita akan bedah beberapa komentar menarik dari konten sebelumnya. Untuk beberapa komentator yang beruntung. Maaf ya, belum bisa jawab semuanya. Oke lah, daripada banyak cincong di awal, mending langsung saja kita mulai. Yeay! Pertanyaan bakso pertama dari Once Official tentang kenapa Boboiboy di Arc Baraju gak pakai kuasa elemental halilintar, gempa, sama duri. Oke, simpelnya aja sih. Di komik ceritanya nggak begitu, brother. Hehehe. Tak boleh. Udah, gitu aja jawabannya. Tapi kalau emang pengen versi panjangnya, kita bisa melihat dulu dari situasinya. Yang dimana Arc Boy Galaxy Baraju, highlight utamanya adalah pencarian cara untuk membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga Nova ke Panglima Pairapi. Akan tetapi dalam proses pencarian Panglima Pairapi, Boboiboy kan terjebak tuh dalam konflik dua kubu di planet Baraju. Nah, dikarenakan insiden kapal terbelah, hal itu membuat Boboiboy berpecah untuk menemukan Yaya dan Ying yang terpisah kedua wilayah Baraju. Nah, poinnya tuh ada di sini. Dikarenakan Boboiboy itu sedang ada di tahap berpecah, Boboiboy tidak bisa mengganti elemental yang sedang dia gunakan dengan elemental yang lain. Sehingga di sepanjang cerita Boboiboy Galaxy Baraju, kuasa yang digunakan sampai episode ketiga hanya kuasa Blaze dan Ice saja. Barulah di episode keempat nanti, Boboiboy Solar dan Taufan baru mendapatkan giliran mereka untuk tampil. Yaitu pun gak akan bertahan lama. Yang hal itu disebabkan mereka akan berfusion jadi Boboiboy Sopan. Namun entahlah, barangkali nanti Monster merubah alurnya kembali. Itu karena di sneak peek episode kelima kita diperlihatkan Boboiboy yang kembali ke basic formnya. Sehingga kemungkinan Boboiboy untuk menggunakan kuasa elemental yang lain itu tuh sangat mungkin sekali terjadi di episode kelima ataupun keenam. Oke, lanjut. Pertanyaan bakso dari Azim Nugroho Saputro soal sifat Boboiboy Ice yang berubah jadi sombong kepada Blaze. Menarik. Aduhai, please. Takkan baru 2 langkah dah kalah. Kalian kira ini pertama kalinya Boboiboy Ice jadi sombong? Kagak, bre. Bahkan saat jadi Boboiboy Air pun dia tuh udah punya sifat sombong loh. Lihat tuh Adudu sama Boboiboy Bot di roasting sampai gosong bejir di Boboiboy musim ketiga zaman Majapahit. Dah tahu dah siapa akan menang kan? Hah? Siapa? Mestilah aku. Siapa lagi? Takkan kau kot? Di Boboiboy musim ketiga, bahkan Boboiboy Air tuh hanya perlu ketenangan untuk mensolo 3 Boboiboy Bot sekaligus setelah terdesak dan langsung epic comeback. Apalagi ketika dia berubah jadi Boboiboy Ice. Ya, coba perhatikan baik-baik pertarungan mereka. Sejak pertarungannya dimulai, Boboiboy Ice tuh udah all out dengan memperlihatkan perkembangan kekuatannya.
dengan menciptakan teknik baru yang sangat keren. Monsta tetap membuat Boboiboy Ice jadi penyerang jarak jauh, tapi dengan cara yang lebih keren. Oke, Nat gak bisa bohong sih, Ice itu emang lemah dalam pertarungan jarak dekat. Tapi di arena bertarung yang terbatas seperti ini, justru malah Boboiboy Ice yang bisa menggunakan otaknya lebih baik ketimbang Blaze. Dia tuh nggak cuma pamer skill baru, Ice menjebak Boboiboy Blaze dengan elegan. Dia memanipulasi kelemahan Blaze yang gampang terprovokasi. Dia mengalihkan perhatian Blaze dengan jajak Ice-nya. Yang hal itu memprovokasi Blaze untuk menghancurkan semua klonnya. Yang otomatis ketika api dan es bersentuhan, itu akan menghasilkan uap yang menutupi pandangan Boboiboy Blaze. Dan di saat yang sama, Boboiboy Ice udah menyiapkan klonnya dengan posisi siap memanah. Sehingga ketika Boboiboy Blaze selesai menghancurkan klonnya yang dekat, klonnya yang jauh langsung menghempaskan anak panahnya secara bersamaan. Gile nggak tuh, bro? Asli, gue terpukau banget sama aksi Boboiboy Ice. Ice itu nggak sekuat Blaze, tapi Blaze nggak secerdas Ice yang bisa menyusun semua rencana itu dalam hitungan detik. Ya, patokannya gini aja. Kalau Blaze nggak mulai berubah jadi Nova, itu hitungannya Blaze udah kalah sama Ice, bejir. Lanjut, pertanyaan bakso dari Yudis Zabir. Soal urutan kuasa elemental tahap kedua yang dulu pernah Nat buat. Ya, dulu memang Nat pernah buat urutan kuasa elemental tahap kedua Boboiboy, dari yang terlemah hingga yang terkuat, dengan urutan dari yang terlemah yaitu Boboiboy Duri, Boboiboy Taufan, Boboiboy Gempa, Boboiboy Ice, Boboiboy Blaze, Boboiboy Halilintar, dan Boboiboy Solar yang terkuat. Namun setelah penayangan Boboiboy Galaxy musim kedua, kayaknya posisi kuasa elemental tahap kedua terlemah sampai yang terkuat jadi bergeser. Duri tetap berada di posisi 7. Hal ini dikarenakan performa Duri di musim kedua emang biasa aja, bahkan cenderung cuma jadi badut buat lucu-lucuan doang. Kapan sih lu dapet scene epicnya? Gempa turun urutan jadi ke-6. Lah kenapa turun, Bang? Ya gua tanya aja ke kalian, kapan Gempa dapet scene epic di Boboiboy Galaxy musim kedua? Nggak ada kan? Didatengin T-Rex malah kabur, ditempelin kumbang malah mubuy. Golem lu mana Gempa? Taufan naik satu tingkat di urutan kelima. Bukan karena dia lemah, tapi karena Taufan underrated sih. Padahal pas lawan Maripos itu udah all out, tapi masih aja ada elemental lain yang terlihat lebih kuat. Blaze turun satu tingkat ke urutan keempat. Loh kok bisa, Bang? Padahal Blaze kan lebih kuat dan dia tuh salah satu dari top 3 elemental terkuat Boboiboy. Ya, simple dan singkatnya tuh gini. Kuat di otot tapi dongo di otak. Marah nggak selalu bikin lu jadi kuat, anjir. Ice jadi naik satu tingkat ke posisi ketiga. Ya gue paham kok, ini efek dari episode ketiga kemarin. Itu justru nunjukin kualitas jika kekuatan tuh nggak selalu jadi patokan seberapa kuat si elemental itu. Buktinya Ice dengan kecerdasannya bisa ngeayam-ayamin si Blaze. Halilintar tetap ada di urutan kedua karena lu tuh fleksibel dan hemat energi. Plus lu anak emas, selalu dapat scene epic di setiap arc-nya. Dan di posisi pertama ya tetap nomor 1 Solar. Itu karena saking kuatnya Solar, dia tuh boros energi sampai hampir nggak pernah dipakai sama Boboiboy. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato, gozaimashita, matane, bye. Frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayung strategi ramu. Yes! Yes! Jadi